Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus berbahagia karena tiga keberuntungan. Harus berbahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma. Dan harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa tokel-tokel cari jasa kebajikan untuk dibawa pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini 11 April 2021, kita semua masih hidup, membuka berita tentang bala, si dogi yang setiap kalau kita meditasi kita ikut doakan. Riwayatnya masih belum berakhir karena meskipun jatuh bangun mengalami itu jebol di dadanya, bolong, dioperasi, jebol jahitannya. Jadi dijahit lagi, jebol lagi. Akhirnya dibiarkan terbuka. Supaya Anda semua agak ngeri-ngeri supaya sama dengan Adi, maka nikmatilah pemandangan lukanya bala. Seperti ini. Wih, itu yang bolong segitu itu sudah nggak bisa dijahit, kurang ya kulitnya. Bala ini warna bulunya coklat, tapi kalau kita lihat dalamnya, onderdilnya, mau bulunya coklat, putih, kuning, hitam, belang, sama seperti itu. Begitu juga kita sebagai manusia, mau kita kulitnya warnanya putih, kuning, merah, coklat, hitam, sama saja. Jeruannya tuh sama. Jadi saya mau ajak ibu bapak semua, saudara-saudara untuk lihat ke dalam diri lah. Apa toh yang bisa disombongkan dalam fisik ini? Itu serem itu. Dibiarkan terbuka dengan diagnosanya ya udah ndak bisa dijahit. Jadi piye? Jadi natural healing. Saya lihat, aduh inilah karmanya masing-masing makhluk. Wena dan Endang tetap sepenuh hati ya. Endang tiap 2 jam bangun, 2 jam bangun untuk karena dehidrasi. Jadi terus rebutan karena sudah tidak bisa diinfus. Kakinya cuma pendek, jadi pembuluh darahnya udah tidak mampu. Jadi tergantung dari sepetannya Endang itu. Seberapa toh bala menerima cinta kasih? Seberapa toh Endang dan Wena mau memberikan cinta kasih? Di situ nanti kisah ini berlanjut. Seperti itu pemahaman bahwa kita ini terdiri dari nama dan rupa. Ini jasmani, ini batin, ini matter dalam bahasa Inggrisnya, ini mind. Matter, jasmani, ya seperti bala tadi. Terdiri dari banyak padat dan cair dan gas. Kalau kita ini ibaratnya seperti bala, kulitnya itu sudah buka. Kalau jeroan kita ini yang berada di luar, kita ini sudah jadi mangsanya burung nazar, burung pemakan daging. Kita cuma dibelebet, dibungkus sama kulit yang setipis ini, jadilah jasmani fisik kita ini. Terus mengalami kemerosotan bersama dengan waktu. Ini sudah mulai kerut, mata udah lamur, penderitaan, kuping udah rodo, sudah rungon, fisik
persendian, udah sakit-sakitan, kulit udah makin tipis, kebret segini, udah loh, kok aku tadi kebret apa ya? Makin lama kualitasnya jasmani ini makin turun. Bagaimana dengan batin? Nah ini yang masih bisa diopeni, karena ini suatu ketika pasti innalillahi wassalam anicca wata sangkara. Tapi yang mind ini yang bisa kita upayakan untuk waktu kita bawa. Ini nggak bisa ya kita pindah alam ya, ini dikubur, dikremasi. Mindnya yang pindah alam. Maka kalau kita ini ketemu dengan Dhamma, berarti kita punya keberuntungan untuk ngutek-ngutek mind ini. Kita mau jadikan apa? Jadikan musuh atau jadikan sahabat? Maksudnya gimana? Kalau kita ini ngopeni mind, melatih, mengendalikan lewat meditasi, lewat refleksi, lewat pengendalian diri dan sebagainya, maka pikiran yang 24/7, 24 jam bersama kita terus dan terus ini adalah sahabat sejati kita. Pikiran yang terlatih dan terkendali. Nggak ada sahabat yang lebih dekat selain pikiran yang terlatih dan terkendali. Kalau kita nggak peduli, pikiran kita nggak kita openi, nggak kita latih, nggak kita kembangkan, kita menuruti nafsu-nafsu yang cuman indera sifatnya, maka kita ini 24/7, 24 jam sehari juga berteman dengan musuh terbesar kita. Maka saudara-saudara, sungguh-sungguh kita ini beruntung masih hidup, supaya kita ini bawa harta kita ini pindah alam. Itu besoknya waktu kalau beruntung terlahir sebagai manusia, kita sudah punya modal untuk mulai naik kelas. Maka setiap kehidupan harus kita pastikan kita lebih baik. Begitu ya. Nah, musuh kita, kalau kita lihat, musuh kita dalam keseharian itu sebenarnya jelas sekali. Kita bisa lihat itu ada 5. Ada 5 musuh besar ya, yang harus kita waspadai. Karena musuh ini biasanya sangat nyusupnya itu sangat lembut gitu ya. Tahu-tahu sudah dijerut gitu. Kayak kalau kita lihat binatang, dunia binatang itu pelan-pelan gitu, tahu-tahu blok sudah kita jadi korban. Maka mari kita lihat musuh kita yang 5 terbesar itu apa saja. Yang pertama itu tentu saja loba dosa itu ya, sudah sering kali kita upiak-upiak. Yang ketiga ini kemalasan. Keempat itu keraguan. Dan kelima itu kegelisahan. Ragu, gelisah, khawatir, cemas. Ini musuh, 5 musuh batin yang terbesar. Loba dosa kita mungkin sudah ngerti ya, ini gini sama gitu ya. Malas, nah, ini banyak kita jumpai di urusan dengan orang-orang bekerja, orang-orang yang belajar, banyak kemalasan. Bususan banyak mengeluhkan mahasiswanya yang malas ya. Banyak keraguan, piye ya. Tapi yang nomor 5 ini, kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan yang membuat gejolak. Pikiran itu gitu ya, kayak gempa bumi yang kemarin terjadi ya. Di mana? Malang, dekat Malang. Berapa? 6,7 skala Richter. Seperti itu. Kegoncangan yang melanda dan tiba-tiba kita sudah kesaut gitu ya, sudah berada di cengkeraman. Dan ini untungnya itu ada obatnya.
Maka sungguh kita beruntung kalau hari ini itu ada orang yang sharing kembali, karena sejak Januari itu kita sudah sharing manfaat dhamma. Kemudian tanggal 21 itu kita dengar tentang panik juga dari Bu Lisa Yusuf. Ini menginspirasi, ada orang yang bener gue, aku yang ngalami, cuman skalanya lebih tinggi. Nah, ini adalah orang yang mau sharing hari ini. Bagus sekali. Yang enggak bagus cuman satu. Dia enggak mau baca sendiri, suruh saya yang bacakan. Gitu ya. Jadi, mari kita dengarkan curhatnya dia tentang panik, yang tentu saja nanti akan dikupas oleh psikolog Ciamik, ya, Dr. Susan. Saya mulai ya. Sudah lebih dari setahun kebaktian minggu pagi onsite ditiadakan. Tapi sudah lama muncul banyak kebaktian online. Ada banyak pilihan, tinggal klik mau ikut yang mana. Tentu saja saya pilih Bodhi Wangsa online karena saya termasuk umat di sana yang sedikit jumlahnya. Agak surprise saya melihat ada Bu Susan yang juga bicara. Dalam hati saya bilang, meh ngomong apa iki ya? Tapi ternyata ulasannya menarik sekali. Penjelasannya berkaitan dengan dhamma dan psikologi sungguh luar biasa. Ibarat peluru yang tepat sasaran dan tajam. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang beliau ulas itu benar. Kenapa benar? Ya karena saya sudah pernah ngalami yang namanya panic attack, stres berkepanjangan. Sedikit cerita nih. Awalnya saya mencemaskan anak saya di SMA yang kebetulan selalu menduduki peringkat 5 besar. Tapi sayangnya peringkat 5 dari bawah. Bahasa Jawanya deg-degan gitu ya. Aneka kecemasan, ketakutan, kekhawatiran memenuhi pikiran. Cemas, takut, khawatir kalau anak saya tidak naik kelas. Wah, saya kepikiran sekali. Tiap kali saya pantau nilai-nilainya. Saya carikan guru les privat. Pokoknya les ini, les itu. Les segala macam les. Pernah saya mohon-mohon pada seorang guru yang jadwalnya sudah penuh. Saya kejar terus sampai akhirnya dia kasih waktu dan jadwal les. Mungkin sudah kewalahan dengerin permohonan saya ya. Ya lumayanlah nilai anak saya terdongkrak sedikit. Setiap mau terima rapot saya selalu gelisah, deg-degan sampai gak bisa tidur. Ngitung suara tekek, naik enggak, tekek, naik enggak, tekek. Gitu terus. Buah pikir tidak bisa berhenti bertanya, naik gagal piye yo? Tiba-tiba muncul pemikiran, wah pindah sekolah lain aja. Pokoknya biar naik. Ngapain sekolah di sekolah yang katanya nomor 1 se-Jawa Tengah, tapi bikin stres, ndak ada kedamaian gini. Lalu pelan-pelan mulai muncul perasaan bersalah dan menyesal. Ya, kenapa dulu kok ndak daftar di sana? Kenapa juga kok ya keterima? Kenapa juga lolos ujiannya jurusan IPA? Kenapa terus bermunculan untuk apa yang sudah terjadi. Melekat banget pada masa lalu ya. Selanjutnya saya mulai menyalahkan guru-gurunya. Oh, guru-gurunya apa bodoh ya kok anakku bisa keterima. Mungkin gurunya sambil tidur tuh waktu kasih nilai. Oh, pokoknya bla bla bla. Saking stres dan kepikiran banget. Saya sampai batuk terus gak sembuh-sembuh. Batuk terus sampai perut saya sakit kalau untuk gerak. Pas hari terima rapot kenaikan kelas, saya sudah siapkan HP on di rumah. Dari pagi tiap ada suara kring atau chat masuk langsung saya buka. Pokoknya saya tegang banget menunggu telepon anak saya. Yang saya tunggu akhirnya datang juga. Suara anak saya terdengar happy. Mama, kok naik? Hanya 1 siswa yang tinggal kelas. Langsung air mata saya bercucuran kayak orang aneh. Cuma naik kelas aja kok seneng banget. Lucu ya. Lalu saya ingat setahun lalu ketika nunggu pengumuman hasil seleksi masuk SMA.
Waktu itu saya berdoa loh supaya anak saya keterima. Ya Tuhan, please Tuhan, mohon anak saya keterima please. Saya juga ingat ada teman saya yang ngajarin aneka macam doa agar permintaan saya terkabul. Dia juga ngajarin saya untuk puasa supaya terkabul anak saya keterima. Lah, setelah anak saya keterima, doa saya terkabul, yang saya minta-minta sendiri kelakon, kok sekarang menyesal? Saya malahan menyalahkan gurunya. Wah, bisa ndak ya ralat doa? Saat itu saya ingat si Lani, dia pernah bilang, jangan doa minta ini minta itu, tapi doa saja semoga yang terbaik terjadi. Cilan selalu bilang, may the best come to us all. Baru saya sadar dan paham maksudnya. Ya, good or bad, who knows. Nah, naik kelas berikutnya, apa anak saya sudah aman? Wah, saya merasa makin tegang karena pelajaran kelas 2 SMA makin sulit. Gejala-gejala aneh mulai muncul di fisik saya. Dari kedinginan sampai tiba-tiba lemes. Pertama kali saya merasa ada masalah serius itu ketika mata saya sering nyeri dan kabur. Saya ke dokter mata, tapi tidak ditemukan penyakit. Lalu suatu hari saya sedang setir mobil dari Jogja pulang ke Klaten. Ketika sampai di daerah Bandara Maguwo, tiba-tiba mata saya kabur-kabur dan kaki lemes, hampir tidak kuat menginjak kopling atau pedal gas rem. Kejadiannya tiba-tiba, tapi untung saja saya masih bisa menepi, tepatnya di depan Pia Jawa. Saya parkir di halamannya. Untung sekali waktu mendekati lampu merah itu jalanan agak ramai, jadi mobil saya jalannya pelan. Ya untung, karena biasanya kalau saya nyetir kecepatannya tinggi sampai suami saya bilang kalau saya nyetir itu kayak alap-alap gitu ya. Dan untung lagi di belakang saya itu ada mobil Putra Bangsa. Jadinya saya bisa dibantu untuk panggil suami saya dan saya segera dilarikan ke rumah sakit. Beberapa kali terjadi seperti itu, tapi selalu saja kalau sudah sampai rumah sakit, saya sudah seger. Jadinya kayak mainan karena semua orang jadi bingung. Loh kok sudah tidak sakit lagi, padahal tadi lemes banget. Gangguan lain kemudian muncul sambung menyambung. Telinga berdenging lah, sakit tulang lah, sakit jantung lah. Pokoknya full kombinasi. Jadi saya tur dari dokter ke dokter lain. Dari dokter spesialis THT, mata, jantung, syaraf, tulang. Banyak lagi yang lain, bahkan sampai Singapura. Semua itu hasilnya nihil. Gejala lain juga bermunculan. Rambut saya rontok luar biasa. Kalau bangun tidur, bantal saya seperti ditaburi rambut. Di mana-mana ada rontokan rambut saya. Intermezzo ini, saya ingat lagu. Kulihat langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama intan berlian. Lah kan itu kan bintang sama intan berlian. Kalau ini rambut rontokan. Lalu saya dipaksa saudara saya untuk rawat rambut karena kulit kepala saya sudah kelihatan sekali. Akhirnya saya nurut mengunjungi dokter kecantikan untuk rawat rambut dengan sistem sinar. Entah sinar apa itu. Tapi hasilnya mata saya kabur. Ya Tuhan, saya panik. Lari-lari pergi ke dokter Yap, cari dokter mata. Saudara saya ikut panik. Dokter kecantikannya juga pucat pasti ketakutan. Pola gangguan panik itu datang makin intens dan keras. Tanpa sebab yang jelas, di mana saja panik itu bisa datang tiba-tiba seperti serangan mendadak. Karena itu ada kekhawatiran baru karena saya takut kalau kambuh. Jadinya penyakit saya itu beranak pinak. Pertama dulu saya cemas karena anak. Padahal anak saya sama sekali tidak cemas. Dia malah bilang, kalau tidak naik ya mengulang. Dia merasa kuat karena sudah dididik di PB. Putra Bangsa hebat ya. Tapi konyolnya mamahnya yang tidak kuat. Lah malah saya yang sakit panik. Lalu sekarang tambah satu lagi. Penyakitnya itu takut kalau paniknya datang. Panik dan takut kalau panik, ini dua hal yang berbeda loh. Saya seperti dihantui pemikiran, nanti kalau tiba-tiba kambuh gimana nih?
Nah, itu berarti kecemasan baru. Kemudian muncul kecemasan yang lain. Saya takut sakit. Kalau ada gejala sakit, langsung buah pikir buruk menyergap. Wah, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Saya takut mati, takut macam-macam. Pikiran isinya negatif semua. Suatu ketika panik saya datang lebih keras. Jantung saya berdetak keras, keluar keringat dingin dan lain-lain. Sama seperti yang pernah diceritakan Cik Lisa di beberapa episode lalu. Saya suka dengerin Cik Lisa yang bisa menjelaskan gejala panik dengan runut dan detil. Ya persis sekali dengan yang pernah saya alami. Cuman panik yang saya alami ini kekuatannya lebih dahsyat dan cukup lama. Kalau lomba, Cik Lisa ndak menang, dingdung. Langsung suami saya mengajak saya ke rumah sakit. Ketika itu kami melewati CEC rumah Cilani. Dengan terengah-engah saya bilang ke suami, aku mau ketemu Cilan saja. Wah, saya jalan masuk CEC di papa suami. Tapi baru sampai dekat pintu rumah Cilan, saya sudah jatuh ambruk, sudah tidak kuat. Tungkai lemas, badannya gemeter. Tapi saya sadar di sana ada siapa saja. Lalu saya dibaringkan di sofa dan disuapin air madu oleh Cilan. Kemudian dikasih sepotong biskuit. Itu mungkin bukan disuapin tapi didublak gitu karena saya nggak ahli nyuapin. Saya ingat sekali saat itu dan saya selalu menangis melihat ketulusan Cilan. Padahal Cilan itu bukan tulus tapi bingung. Ya. Bahkan ke dokter pun saya pernah minta tolong Cilan antar. Terus waktu saya mondok check up di rumah sakit, aneh ya kok Cilan rela jemput saya pulang, beliin oleh bakso dan sebagainya. Dengan berjalannya waktu, jelas saya mencari kesembuhan. Segala cara saya lalui, jatuh bangun tak keruan, pekerjaan terbengkelai, rumah carut marut, pokoknya berantakan. Saya tetap kerja, tapi saya cuek. Tidak ada keinginan beberes atau kerja yang benar. Pengennya lari entah kemana, pokoknya ke tempat di mana saya bisa menenteramkan batin saya yang gelisah, cemas, dan lain-lain. Pokoknya saya sibuk ngurusin pikiran, perasaan, dan batin saya yang sakit. Saya menyalahkan masa lalu saya, mungkin ini penyebabnya. Saya menyalahkan pekerjaan, pokoknya menyalahkan apa saja yang bisa dijadikan kambing hitam. Saya seperti terjebak dalam lorong gelap. Kehidupan saya muram. Saya dihantui kecemasan, diteror dan diintimidasi oleh pikiran saya sendiri. Kalau dibikin sinetron seru ya. Nah, suatu hari saya diperkenalkan pada dosen psikologi suatu universitas di Semarang. Dia sedang menyelesaikan S3-nya di UGM. Waktu ketemu di Jogja, sepertinya dia tahu saya kurang sehat. Lah iyalah, wong saya kurus sekali. Terus dia tanya, ada yang bisa saya bantu? Ya, lalu saya cerita mengenai keadaan mental saya. Tak dinyana, dia tanya agama saya apa. Agak sebel loh saya ditanya agama. Dalam hati saya ngomel. Kayak ndak ada pertanyaan lain. Emangnya kenapa harus tanya agama? Gak penting, gak ada pentingnya itu tanya-tanya agama. Tapi untuk kesopanan, ya saya jawab juga. Saya Buddhis. Si bapak itu langsung jawab gini, loh, Buddhis kok stres? Maksudnya apa pak? Lalu si bapak bilang gini, obat sakit kamu itu mindfulness. Sudah deket banget dengan ajaran Buddha. Saya yang non Buddha aja latihan terus tiap sore. Terus terang saya tidak tertarik sama omongan si bapak itu karena saya sudah bosan dengar meditasi. Apa waktu itu saya belum kenal meditasi? Sudah lama saya kenal meditasi. Apa waktu itu saya tidak kenal Dhamma? Saya sudah kenal cukup lama. Apa Cilan, para Bante tidak kasih saya wejangan dan lain-lain? Ya pasti sudah, karena selalu Cilan yang saya cari untuk pelipur lara. Jadi sebenarnya saya ngerti, tapi ternyata baru sekarang tahu bahwa saya itu sebenarnya nggak mudeng. Saya itu nggak paham. Saya bodoh. Jadi waktu si bapak ngajarin saya mindfulness-nya dia, ya saya ngikut, tapi dengan malas-malasan. Tarik nafas, hembuskan. Saya ngantuk dan tentu saja sebel.
Wong saya lebih pintar dari kamu kok. Gitu kata hati saya waktu itu. Sombong ya. Tapi kalau kata Cilan, pandangan salah itu ya gitu itu. Biar goblok asal sombong. Tapi sejak itu saya jadi mikir, apa salahnya sih kalau saya serius meditasi? Toh semua nganjurin saya meditasi. Ya meditasi jalan dulu lah, cinta kasih dulu lah. Terus pokoknya meditasi, mau hasilnya gimana ya meditasi. Saya mulai tanya Cilan lagi mengenai meditasi. Mungkin Cilan dan si kru sebel sama saya karena nongol lagi dengan membawa masalah. Tapi ya saya pura-pura bebal aja lah. Saya buka-buka lagi buku-buku garing mengenai ajaran Buddha, baca-baca parita, dengar-dengar khotbah. Terus saya praktekkan. Entah bagaimana mekanisme, perlahan saya membaik dan terus membaik. Memang tidak mulus sih prosesnya, penuh gelombang pasang surut pokoknya. Tapi perlahan saya mulai bisa membenahi perasaan saya dan saya bisa membenahi pekerjaan saya yang sudah amburadul. Saya bangkit kembali dan sekarang saya bisa bekerja full spirit seperti sebelumnya. Mengikuti Dhamma Talk Zoom online yang dibawakan tandem oleh Cilan dan Bu Susan, saya bisa melihat banyak kesalahan saya dulu ketika menangani goncangan kehidupan. Seandainya dulu sudah ada Dhamma Talk seperti ini dan saya mau serius praktek, mungkin saya tidak terpuruk terlalu dalam. Sering saya terkejut dengan ulasan Cilan dan Bu Susan mengenai kilesa, kotoran batin. Itu jelas sekali karena dibarengi contoh. Jadi saya mudeng kesalahan saya di mana. Berarti saya sebenarnya banyak banget menumpuk kebencian ditambah kebodohan karena apa-apa tidak terima dan sombong serta serakah. Kemudian saya sadar tapi nggak mau benar-benar sadar. Dari ulasan tandem mereka, saya banyak tahu kesalahan yang saya lakukan dalam mengatasi pikiran jika gelombang emosi itu melanda. Dalam tanggapan Bu Susan di sharingnya Bu Lisa, jelas sekali kesalahan saya adalah terlambat menyadari ada api di pikiran saya. Terlambat sadar dan geregah. Gitu ya kalau bahasanya Cilan. Sebab kalau sadar tapi nggak ngapa-ngapain, yaitu bukan geregah namanya. Dulu saya enggan untuk sadar, malah lari ke kebencian, seperti menyalahkan masa lalu atau mencari-cari alasan. Seharusnya saya berlatih menerima apapun yang tidak mungkin saya ubah lagi. Kesadaran atau awas atau kewaspadaan ini pernah dijelaskan Cilan di Dhamma Talk kira-kira 9 bulan yang lalu. Banyak manfaat Dhamma Talk Wihara Bodhiwangsa ini. Sekarang saya lebih mampu mengatasi berbagai gejolak yang ada di pikiran. Gejala-gejala yang dulu akrab dengan saya tidak lagi terlihat. Kata Cilan, demit orang dolit, setan orang doyan. Saya menganggap diri saya orang yang amat beruntung karena memperoleh berkah utama. Mengenal Dhamma pada waktu yang sesuai dan menuntun diri ke arah yang benar. Itulah berkah utama. Saya juga sangat beruntung punya suami yang baik, anak-anak yang baik, pekerjaan baik, lingkungan baik, dan lainnya. Jadi saya harus bersyukur dengan semua yang saya punya ini dan menggunakan sisa hidup saya untuk banyak berbuat baik. Nah, saya bingung mau ngomong apa lagi. Tapi saya persilahkan lihat Dhamma Talk bulan Juni-Juli 2020 aja. Lah kalau saya lihat ini kayak serial gitu ya. Misalnya Bu Susan bahas Cik Lisa. Terus saya lihat kesalahan saya. Harusnya sejak dulu itu saya sudah serius latihan kesadaran. Nah, detail mengenai kesadaran kewaspadaan itu ada di Dhamma Talk 9 bulan yang lalu, yaitu bedah pikiran 7 Juni 2020. Dan itu jadi lebih jelas ketika diulas Bu Susan dengan ilmu psikologi dan contoh-contoh pengalaman Bu Susan. Oh ya, saya juga senang sekali waktu Cilan dan Bu Susan membahas mengenai dana. Jujur saya terkejut. Berarti saya selama ini salah dalam berdana. Berdana itu gitu toh. Itu mengejutkan sekali. Beruntung ya para guru di sisi yang masih muda itu sudah mendapat ajaran yang sangat-sangat berguna untuk dijadikan senjata ampuh menangani masalah-masalah yang ada kalanya seperti tak ada penyelesaiannya. Mereka pasti banyak mengalami apa yang mungkin dikatakan orang sebagai mukjizat.
Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Nah, begitu saya sudah menyelesaikan tugas saya membaca. Sekarang gilirannya Bu Susan. Monggo Bu. Iya, selamat pagi nih. Saya mau pamer. Saya pakai smart lamp-nya Pak Adi lagi, Bu. Jadi tambah satu alat lagi ya. Sehingga kan jelas sekarang saya jauh lebih cantik dari Bulani. Pokoknya kalau kalah cantik itu galau, Bu. Itu salah satu 5 musuh ya. Tadi kalau Bulani mengatakan galaunya itu belum masuk, Bu. Saya kira perlu masuk di yang kelima ya. Tadi ada gelisah, khawatir, cemas. Ini tambah galau. Pokoknya kalau kalah cantik sama Bulani itu saya galau. Nah, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, pecinta Dhamma. Saya senang hari ini meskipun rekan kita yang pengalamannya sangat bagus itu tidak bersedia menyampaikan sendiri, tetapi saya kira isi yang disampaikan itu sangat menarik. Pak Adi mungkin bisa ke slide saya yang pertama. Jadi dari sharing ini ada beberapa hal yang mengingatkan saya itu dengan ilmu psikologi plus ajaran Dhamma tentang 6 temperamen ya, yang itu kalau di bukunya Lindsay and Hall, jadi ada buku pengantar psikologi kepribadian, itu pengarangnya adalah Hall and Lindsay atau Lindsay and Hall. Isinya itu salah satunya tentang temperamen. Dan itu betul-betul ditulis di buku pengantar psikologi kepribadian. Nah, waktu saya membaca sendiri dan saya belum banyak mendapatkan amunisi bacaan dari Bu Wena dan Bulani, saya dasarnya hanya buku itu dan ditulis hanya sekian lembar ya, nggak banyak. Ya saya membacanya kayak mendapat informasi baru, tetapi saya tidak paham. Nah waktu itu ini keberuntungan Universitas Sanata Dharma, ada Bulani dan Bu Wena yang sit-in di kelas saya. Nah lalu ketika sampai ke kepribadian timur ini, saya lalu meminta Bulani, Bu, daripada saya menjelaskan yang saya sendiri nggak jelas ketika saya membaca buku itu, bagaimana kalau Ibu membantu saya menjelaskan hal ini? Karena kalaupun saya menjelaskan itu istilahnya Bulani nanti garing, karena saya nggak tahu banget esensinya. Jadi mungkin cara saya menjelaskan tetap bagus, tetapi sebetulnya isinya itu kurang apa ya, kurang juicy gitu, kayak nggak ada gizinya. Nah lalu Bulani waktu itu menjelaskan tentang salah satunya 6 temperamen. Nah itu lalu saya lebih jelas. Kalau istilahnya rekan kita tadi yang sharing, lebih mudeng, lebih paham gitu ya. Nah memang mudeng dan paham itu kayaknya ada waktunya juga gitu. Artinya kita nggak boleh menyesali masa lalu, kok nggak dari dulu, kayaknya nggak bisa begitu deh. Kadang-kadang itu buah yang matang itu ada waktunya. Maka kalau kita lihat buah sekarang, kenapa nggak begitu lezat? Karena matangnya itu dipaksa ya, pakai karbit kalau kita lihat gitu. Nah, sehingga kenapa kita itu merindukan? Wah, ini kalau merindukan itu buah-buah masa lalu itu ada di Klaten semua masalahnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya disuguhin, dijamu sama Bu Wena, saya itu kok merasa nangkanya kok manisnya itu manis ranum pohon gitu. Kalau diberi mangga, ini kok mangganya beda gitu ya. Nah, ini yang saya katakan, buah yang dirawat dengan sungguh-sungguh, tanahnya subur. Saya kira tanah di Klaten itu subur ya, bukan hanya menyuburkan siswa gitu. Kayaknya tanam-tanaman di sana itu kalau ditanam itu tuh buahnya enak. Sampai kalau saya bawa pulang, Bu Wena tuh kalau nggak memberi saya buah itu nggak main-main ya.
nangka satu itu kan sudah dikupas, wah itu dimasukkan tempatnya itu gede banget gitu. Itu saya bawa pulang, sampai anak saya bilang, kok nggak sepohonnya aja mah yang dibawa gitu ya. Jarang orang memberi itu satu buah nangka itu gede banget ya. Sementara Bu Wena mengatakan di sini masih banyak Bu, itu dibawa saja. Dan enaknya itu loh, kalau orang Jawa bilang itu kan ora mangan nongko, tidak makan buah nangka, tapi gupak pulute, kena getahnya. Itu biasanya peribahasa adalah orang tua itu tidak melakukan apapun, anaknya yang berbuat buruk, tapi orang tuanya kena getahnya gitu ya. Tapi kalau sama Bu Wena itu nggak gitu. Yang penting tuh ya isi apa ya, beton namanya, itu aja sudah dihilangkan. Lalu sudah nggak ada getahnya, dicuci bersih, sudah dimasukkan, pokoknya packagingnya itu hebat gitu. Nah ini kalau saya merasa kembali ke sharing tadi adalah buah yang memang masak pada waktunya itu lebih indah gitu. Buah yang masak pada waktunya itu lebih nikmat, lebih bergizi. Nah ini yang saya mau katakan, kita nggak perlu menyesali. Maka saya senang dengan sharing ini bahwa nggak masalah, mungkin setelah mau mati kita baru sadar itu ya no problem gitu. Itu untung loh. Karena ada orang yang sekian lama berbuat baik, malah pas mau mati, ini kata Bulani, pikirannya kotor, kilesannya muncul pas saat mau meninggal dunia. Ini lebih beresiko, karena bisa jadi kita terlempar ke alam yang lebih rendah gitu. Karena saat mau meninggal itu kilesannya malah muncul gitu. Nah, sementara ada orang yang pas mau meninggal itu pas muncul pikiran baik. Nah ini tuh bisa mengangkat. Nah cerita Bulani itu sungguh membuat saya itu lebih optimis gitu ya, bahwa nggak ada kata terlambat untuk dapat kesadaran baru, nggak ada kata terlambat untuk mendapat pemahaman benar. Dan mungkin bagi rekan kita yang sharing hari ini, ya momennya itu pandemi gitu ya, yang bagi banyak orang pandemi itu bikin krisis hidup. Justru bagi beberapa orang, termasuk rekan kita yang sharing hari ini, itu menjadi lahan yang subur untuk pemahaman yang benar. Nah, lalu saya selain teringat temperamen dalam ajaran Buddhism, saya ingat ini fixed mindset dan growth mindset ya. Jadi buah pikir yang mengembangkan pikiran kita, atau pikiran yang berkembang dan pikiran yang mandek itu memang ada bedanya gitu. Nah, sehingga nanti kata-kata dari sharing tadi itu nanti kita bisa cocokkan gitu ya. Yang dulunya itu seperti apa, sekarang seperti apa. Nah, saya ingin mengapresiasi bahwa dari sharing tadi jelas terlihat bahwa pikiran yang mandek dengan sekian buah pikir yang bikin mandek itu mulai berkembang menjadi pikiran yang berkembang. Kalau kita lihat di gambar dua kepala ini, dan buah pikirnya itu mulai menuju ke pengembangan pikiran, meluaskan kebijaksanaan. Itu yang saya lihat. Jadi saya perlu mengapresiasi dan saya senang sekali kalau dikatakan di dalam sharing tadi bahwa wah, Cik Lisa tuh nggak bisa ngalahin saya loh, berarti ini hebat loh. Artinya dari kondisi yang mungkin pikirannya mandek, bahkan mungkin nggak mandek ya, kalau kita lihat bisa mengkerut itu gitu ya. Mengkerut itu berarti bukan mandek, tapi mengecil. Ini menuju ke perkembangan. Nah ini yang perlu kita apresiasi. Itu berat ya dibandingkan kalau kita punya penyakit ringan. Artinya kalau penyakit ringan itu cuma minum obat flu biasa yang kita beli di apotek secara bebas, itu sembuh gitu. Nah ini kayak flu dibandingkan dengan COVID-19 gitu kan. Itu kan berat. Sehingga perlu ada vaksin untuk
meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap virus yang menimbulkan gejala yang lebih parah. Nah, ini kan berarti perlu kita beri tepuk tangan ya, bahwa sesuatu yang gejalanya berat itu menuju ke sesuatu yang berkembang. Dan ini yang saya lihat, ini perkembangannya itu hanya saat pandemi ya. Ini hebat loh. Padahal kalau kita lihat sharingnya, penderitaan ini sudah puluhan tahun di bawah dan dirasakan. Tapi pandemi itu kan baru setahun lebih ini ya, kita mulai online. Tapi perubahannya tuh begitu besar. Nah, ini kan yang menurut saya hebat sekali. Sekian puluh tahun menderita, sekarang itu ada secercah kebahagiaan itu hanya dalam waktu 1 tahun. Sehingga banyak orang yang sebetulnya yang memperoleh manfaat dari pandemi ini merindukan online gitu ya. Sehingga ada yang mengatakan Dhamma Desananya dibuat online terus aja ya Bulani gitu. Ini kan kerinduan. Menurut saya merupakan akibat dari pandemi ya sebetulnya kalau kita mau melihat. Nah, kalau kita lihat di dua gambar ini, buah pikir yang membuat, kalau Bulani tadi mengajak begini, yang bisa kita kejar itu bukan fisik. Jadi kalau tadi kulit kita semakin tipis, organ-organ dalam itu sudah mulai diajak kerjasama sulit gitu ya. Saya merasakan sendiri ya, semakin saya tua itu kalau ngomong kok rodok celat ya. Ini kan berarti kelenturan lidah saya ini tuh mulai berkurang. Saya tuh dulu sampai heran kalau lihat, kok orang tua itu pada celat itu kenapa ya? Saya itu merasa kok aneh ya, orang-orang tua itu kalau didengarkan suaranya mirip, agak-agak celat gitu. Lah saya belum tua banget yo, kok wis rodo celat gitu. Karena kadang-kadang anak saya yang mendengarkan itu bilang gini, mah kok agak aneh toh, kamu sariawan ya? Kalau kita sariawan itu kan lidah kita tuh nggak fleksibel. Saya bilang enggak tuh, tapi kok mama ngomongnya nggak jelas. Nah ini kan berarti saya juga mengalami tanda-tanda penuaan secara fisik. Dan itu memang sulit kalau dikejar ya. Ya memang mau usia kapanpun akhirnya tuh kita pasti mengalami kerusakan fisik. Nah yang menarik dari tantangan Bulani itu adalah yang dikejar itu jangan kerusakan fisik gitu ya. Yang dikejar itu adalah perbaikan kerusakan pikiran kita. Yang diperbaiki itu pikiran kita sehingga kita menghasilkan buah pikir yang bagus. Nah ini yang membuat saya merasa sharing hari ini tuh menyenangkan karena dari yang mandek itu menuju yang berkembang. Nah, kalau kita lihat nanti kita cocokkan kata-kata di dalam sharing ya. Ini bukan kata-kata di dalam sharing, tetapi buah pikir secara umum yang mandek dan nggak mau berkembang itu adalah kira-kira begini. Saya menyerah saja deh gitu. Sudah. Nah, kalau istilahnya Bulani tidak ubah gregah, males. Orang yang menyerah itu malas ya. Lalu ya potensi saya sudah dari sononya segini kok. Saya nggak mungkin berkembang. Itu ya wis jatahku itu cuman segini. Nah ini kan juga pikiran yang tidak obah gregah. Kalau istilahnya Bulani yang 5 musuh, ini males. Penak loh orang ngomong gitu. Bu, kalau saya jadi gurunya di CEC atau Putra Bangsa, ya saya tuh memang bodoh Bu segini. Kalau Bulani mau memark up saya atau memake up saya nggak bisa Bu. Ya wis. Ya gelem ngene ra gelem ngono Bu gitu ya. Itu artinya kalau Bulani, Pak Adi, Bu Endang nggak puas dengan saya, ya PHK aja. Tapi saya nggak mau resign gitu. Cari kerjaan itu sulit. Tapi saya tuh bodoh. Nah, orang yang punya pikiran seperti ini tuh saya kira itu mandek gitu ya, mentalitasnya itu berhenti. Nah lalu menganggap kegagalan itu hal yang lain, itu membatasi kemampuan saya untuk berkembang. Nah sementara orang yang punya mentalitas yang berkembang itu menganggap kegagalan itu kesempatan untuk maju dan terus berkembang.
Nah, itu beda banget ya. Yang satu itu menganggap kegagalan itu adalah menghalangi kemampuan saya berkembang. Tapi kalau di sini kegagalan itu merupakan kesempatan. Nah, sehingga ini kalau kita lihat, kalau kita sebagai orang tua, itu kalau kita punya cara pikir yang mandek, itu menganggap kegagalan anak itu malapetaka. Itu yang bikin kita panik dan gelisah. Tapi kalau kita punya cara pandang, punya mentalitas yang berkembang, kalau punya anak yang gagal, kita akan mengatakan begini, oh enggak apa-apa, justru kamu bisa belajar lebih baik karena kamu pernah gagal. Jadi dari kegagalanmu itu apa yang kurang? Nah, kalau Bulani bilang begini, kita itu harus berusaha, kita cari bu akarnya. Ini WA Bulani itu masih saya simpan. Kalau hal-hal jelek itu adalah dari upaya kita, bukan karena sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, itu kita harus ngejar, Bu. Kita usahakan supaya optimal. Tapi kalau misalnya sesuatu yang tidak berjalan semestinya itu karena tiba-tiba hari ini misalnya seluruh jaringan internet itu mati, itu memang kita nggak bisa mengupayakan. Tapi misalnya kejelasan wajah Bu Susan supaya kinclong, ini istilahnya Bulani, suara Bu Susan supaya nanti kalau internet tidak stabil itu tetap jelas, itu harus diupayakan. Caranya gimana? Kirim kamera, itu satu ya toh. Kurang kinclong, Pak Adi kirim smart lamp. Wah, ini kurang apa? Wah, kurang kirim green screen. Masih kurang, Bulani mau memberikan saya alat perekam. Wah, ini lah hebat banget toh. Pokoknya semua dikejar kalau itu adalah upaya kita. Tapi kalau tiba-tiba listrik di rumah Bu Susan mati, itu lain perkara. Mau alat perekam, mau kamera, apapun tuh semua akan mati. Nah, kalau itu nanti peran penggantinya Bulani, itu pasti gitu ya. Nah, tapi ini segala sesuatu yang bisa diupayakan, itu akan diupayakan. Justru karena ada kegagalan, kita bisa menganalisis. Kalau itu sumbernya dari diri kita, mari kita mengejar itu dengan memperbaiki diri. Ya. Nah, lalu kalau tadi mengatakan potensi saya itu sudah dari sononya, saya tidak bisa berkembang, tetapi pikiran yang berkembang itu akan mengatakan saya bisa belajar jika saya mau. Nah, ini intinya itu. Itu yang dikatakan Bulani, hantam musuh kemalasan. Artinya, ya kalau niat, kamu mau belajar, itu pasti bisa. Bahwa saya itu tidak sangat ahli, no problem. Jangan mikir ahli atau tidak ahli, ya. Nah, lalu ada lagi buah pikir yang membuat kita semakin gelisah, panik, itu adalah menghindari tantangan. Ya, jadi kalau ada tantangan kok sulit toh, males, ya. Lalu melekat pada hal-hal yang sudah saya ketahui. Nah, ini yang menjebak kita ke moha ya. Wah, aku paling pinter gitu. Saya sudah paham. Jadi kalau ada yang memberitahu saya, "Wopo itu tuh apa?" Aku wis ngerti. Itu artinya saya melekat pada yang sudah saya ketahui, sehingga saya tidak terbuka pada hal baru. Itu kalau di yang biru, saya tidak belajar dari masukan-masukan yang diberikan ke saya. Karena saya merasa sudah ngerti. Nah, sementara kalau yang mentalitas berkembang, itu adalah saya mau belajar dari masukan. Bukan saya melekat pada yang sudah saya ketahui. Misalnya nih, Bulani datang ke tempat saya, sit in, pas saya menjelaskan temperamen dari buku Lindsay Hall, Bulani lalu gini, wah Bu, saya punya buku yang lebih ciamik yang bisa menjelaskan itu, Abhidhamma Pitaka. Ibu mau enggak? Wah, itu tebel loh Bu, enggak hanya sekian lembar. Kalau saya melekat pada apa yang sudah saya ketahui, saya akan mengatakan,
Oh enggak Bu, saya enggak butuh sekian lembar aja, ini lebih ampuh dari yang tebel loh Bu. Ini kan berarti buku yang saya punya lebih ciamik Bu. Dia bisa meringkas dari tulisan yang setebal itu. Itu artinya apa? Saya tidak mau berkembang, saya tidak mau membaca. Nah, kalau saya mau berkembang, saya kan mengatakan, matur thank you Bu, terima kasih sekali. Kalau bisa semua buku Bulani deh dibawa ke Sanata Dharma. Nah, itu adalah saya pengen belajar dari masukan-masukan yang diberikan. Nah, lalu kita bisa pindah ke slide berikutnya, Pak Adi. Kalau kita lihat, 6 temperamen yang pernah saya dengar secara lebih jelas dari kuliah Bulani di kelas saya. Jadi Bulani itu memberi kuliah untuk mahasiswa saya. Itu ada loba, itu paralel dengan faithful ya, atau sada gitu. Jadi orang yang percaya, orang yang punya iman, orang yang yakin, itu kan sesuatu yang positif. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, itu kita bisa terjebak ke serakah gitu. Ini menariknya itu begitu. Jadi hati-hati dengan iman, dengan keyakinan, dengan kepercayaan. Ini kalau nggak diolah lebih terus-menerus, itu kita bisa terjebak ke keserakahan. Nah, itu artinya apa? Loba, keserakahan, kalau kita olah, itu kita menjadi orang yang beriman. Itu menariknya begitu loh. Artinya kita bisa pindah. Kalau Bulani bilang itu pendulum itu ya, ayunan. Itu bisa pindah ke kiri ke kanan, tergantung cara kita mengolah batin. Ya. Lalu dosa carita, orang yang suka membenci, orang yang hobinya itu benci, itu tuh sebetulnya paralel dengan orang yang pintar, berpengetahuan. Nah, ini yang Bulani dulu katakan ke saya begini. Saya itu pernah sakit, kalau analisis dokter itu hasil lab itu CMV ya. Tapi itu efeknya adalah sakit kepala saya itu enggak bisa diredakan pakai analgesik dengan dosis yang paling tinggi. Itu enggak turun. Dan itu setahun ya saya merasakan itu. Nah, lalu saya waktu itu ketemu Bulani di Klaten. Karena saya diminta waktu itu parenting ya, memberi materi pada forum parenting di Putra Bangsa. Terus saya cerita tentang sakit saya ini dan saya itu sampai rawat inap. Terus tiba-tiba itu Bulani mengatakan begini, Bu, jangan-jangan Bu Susan itu, karena gini ya, waktu itu Bulani bilang ini, Bu Susan itu kan pinter, analisisnya tajam, pengetahuannya banyak, kritis, tapi itu bisa terjebak ke dosa carita. Wah, ini saya ingat terus. Itu jangan-jangan Bu Susan itu ada kebencian-kebencian, menolak segala sesuatu yang itu membuat salah satu gejalanya itu tuh sakit kepala. Itu kalau keluar di fisik, itu saya ingat. Bulani bilang begitu. Biasanya itu pundake pegel kabeh Bu, soalnya megah gitu. Itu Bulani itu sambil acting ya, mempraktekkan pegel-pegelnya itu kayak apa kalau orang itu punya dosa carita yang tinggi. Lalu saya terhenyak, oh gitu ya. Jadi selama ini kalau orang itu bangga dengan wah saya cerdas gitu, itu perlu hati-hati. Karena orang yang kritis dan analitis itu bisa masuk ke dosa carita tanpa disadari, lalu penuh kebencian, dan ini yang nggak terasa itu ke fisik. Apalagi kalau orang jarang, tadi ya saran dari psikolog mindfulness gitu kan, tadi sarannya kan begitu. Kalau orang jarang melakukan meditasi kesadaran, itu nggak sadar kalau kebencian itu bisa sudah mulai menyerang fisik. Nah, ini yang menarik ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah moha carita, itu paralelnya dengan pitaka carita. Spekulasi. Nah, spekulasi ini kalau betul itu pakai intuisi ya, menurut saya nggak masalah.
Tapi kadang-kadang nek spekulasinya tuh rodok enggak berdasar itu jadi salah pandangan, ya. Jadi moha. Nah, ini 6 temperamen yang paralel ini tuh menarik untuk menanggapi sharing hari ini. Nah, Pak Adi bisa ke slide saya berikutnya. Nah, kalau saya lihat sebetulnya rekan kita yang sharing hari ini itu punya potensi bagus ya. Saya mulai dari yang tengah Pak Adi. Benci dosa, paralelnya pintar berpengetahuan. Begitu saya membaca, jadi sebelumnya tuh Bulani pasti kirim ke saya gitu ya. Sharing-sharing itu selalu dikirim ke saya oleh Bulani supaya saya siap-siap memberi tanggapan. Tuh. Begitu saya baca, saya itu loh kagum banget dengan tulisannya, Bu. Saya bilang ke Bulani, ini tulisan orang cerdas. Ini tulisan orang pintar. Ini tulisan orang yang intelijen, kalau saya lihat. Karena cara menulisnya itu satu, tajam. Analisisnya itu tajam banget ya, kalau saya lihat. Cara menulisnya itu sistematis dan logis, enak diikuti. Ini kalau saya lihat. Nah, sehingga sebetulnya rekan kita yang sharing ini tuh memang dia itu pintar kalau menurut saya, ya. Salah satu contohnya itu kata-kata yang dituliskan di dalam sharing adalah ibarat peluru yang tepat sasaran. Loh kok iso dia menganalisis begitu? Ini nek nggak wong pinter, itu nggak mungkin loh. Mesti malah bingung kok mendengar Dhammatok yang dengan Bu Lisa itu. Pasti bingung. Kenapa? Kuwi apa to sing diomongke? Tapi kenapa rekan kita yang satu ini tuh bisa mengatakan menjelaskan panik secara runtut pada waktu Bu Lisa sharing. Ini tuh kalau orang nggak pinter itu nggak akan loh keluar tulisan seperti ini di dalam sharingnya, ya. Nah, hanya potensi kepandaiannya ini itu lebih didominasi ke benci. Nah, ini persoalannya, ya. Misal nih, waktu tahu bahwa saya mau diminta terlibat di dalam Dhammatok, wis ngomong ini, meh ngomong apa to iki? Nah, ini nak ciri-ciri wong pinter. Orang pinter itu ciri-cirinya kayak gini loh. Meh ngomong apa to iki? Ini kan berarti saya itu menganalisis. Tapi masuk ke kebencian gitu ya. Megah ngrungokke karena meh ngomong apa gitu. Terus yang kedua, ketika ditanya oleh psikolog, kayak nggak ada pertanyaan lain toh. Nah, ini yang menarik itu berikutnya. Orang yang dosa carita, berikutnya ini loh yang menarik. Sebel dan ngomel. Nah, ini yang menurut saya, Bulani dulu mengatakannya adalah itu loh Bu yang bikin ibu pusing, nyeri kepala. Karena bukan hanya pikiran, buah pikir kita yang ngomong gini loh, buah pikir kita itu kan memberitahu kita itu dengan omongan ini ya. Meh ngomong apa to iki, Bu Susan? Ini buah pikir loh ya. Buah pikir yang dosa. Terus kayak nggak ada pertanyaan lain. Kira wis wegah toh, buah pikirnya itu wis wegah. Tapi nggak berhenti di situ loh. Yang bikin nyeri kepala adalah sebelnya itu. Perasaan sebel. Tambah meneh ngomel. Lagi dawa meneh. Wis sebel, ngomel. Ini yang bikin sakit kepala. Nah lalu saya gini, jangan-jangan gitu ya. Jadi ini saya dulu itu waktu diberi masukan bulan itu menganalisis saya sendiri. Jangan-jangan saya sering begitu. Kalau ada orang memberi masukan, saya gini, oh, betul ini sing diomongke. Terus saya sebel sama orang yang memberi masukan. Tapi karena saya sebelnya nggak diutarakan, itu malah menyerang fisik saya sendiri. Nah ini yang saya dulu refleksikan. Oh, jangan-jangan memang itu ya, Bulani itu memberi masukan saya itu. Nah, saya berarti harus setiap saat memperhatikan buah pikir yang muncul. Dan
akibat perasaan yang muncul dari buah pikir itu. Nah ini kan menurut saya rekan kita yang sharing hari ini, wah sudah menemukan loh. Pertanyaan saya ke psikolognya adalah, kayak nggak ada pertanyaan lain, perasaan yang muncul sebelum ini analisisnya udah bagus ya terhadap kebenciannya. Nah lalu tadi dilanjutkan dengan meditasi. Menurut saya ini sudah benar praktek namanya. Nah, lalu berikutnya yang mau saya ulas adalah bawahnya Pak Adi, moha, salah pandangan. Orang itu berspekulasi itu bagus. Ya, contoh spekulasi itu yang kanan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Itu bagus. Tetapi spekulasi yang tidak mendasar itu jadi salah pandangan, moha. Ya, contohnya adalah saya lebih pinter dari kamu. Ini moha kalau ini nggak ada orang itu lebih pinter. Ya, ini yang selalu Bulani mengatakan nggak ada kok orang itu lebih pinter. Semuanya itu pinter. Hanya setiap orang itu sekarang baru sampai tahap ini. Kalau mau belajar nanti akan lebih pinter. Jadi sebetulnya paling pinter itu nggak ada. Itu damatoknya Bulani ya. Nggak ada, karena kalau orang mau berkembang itu setiap hari itu akan semakin pintar. Nah, sehingga kalau dalam sharing tadi ada tulisan, saya lebih pintar dari kamu, ini kan juga lebih pintar dari psikolognya toh. Ya enggak? Masalah mindfulness itu, wah suhu saya itu selain Bulani itu biku-biku gitu. Bukan hanya psikolog yang hanya belajar mindfulness. Nah, enggak apa-apa kita punya spekulasi, karena kadang-kadang spekulasi itu dibutuhkan. Tetapi kalau menjadi moha, salah pandangan. Nah, inilah yang bikin dua hal ya. Tidak mau mengalami hal buruk itu benci, tadi dosa. Salah pandangan, inilah yang menyebabkan serangan panik itu menjadi dahsyat kalau saya lihat. Ya, jadi mengapa kok paniknya itu dahsyat? Spekulasinya itu hebat Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Padahal belum tentu. Lalu saya nggak mau anak saya menderita. Saya nggak mau anak saya nggak naik kelas. Saya nggak mau anak saya paling bodoh. Saya nggak mau anak saya ini kan dosa. Nggak mau ini, nggak mau itu, mohanya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, gitu kan. Nah ini yang membuat gangguan paniknya, serangan kepanikan itu lebih dahsyat. Kalau tadi dikatakan, Bu Lisa nggak ada apa-apanya, Cik Lisa nggak ada apa-apanya. Ya betul. Soalnya buah pikirnya ini dahsyat, Bu, gitu. Jadi karena buah pikirnya dahsyat, itu menyebabkan gejala juga dahsyat, gitu ya. Nah, kilesanya dahsyat itu tentu gejalanya semakin mantap, gitu. Kalau kita mengatakan virusnya hebat, gitu ya, Bu. Wah, ini virusnya ini setahun ini COVID-19 ini kita berjuang keras ya. Ini ibarat virus itu yang sangat kuat gitu. Nah, lalu yang di atas itu kalau kita lihat ada keserakahan ya. Ingin gitu toh. Sehingga belajarnya itu doa permohonan gitu kan tadi. Bukan doa syukur. Nah, itu. Yang ke kanan yakin beriman itu sebetulnya kalau kita mau mengganti orang yang beriman itu sebaiknya berdoa itu ke syukurnya. Bukan lupa bersyukur. Nah, tapi kan ini kelihatannya beriman tapi sebetulnya ini letaknya ada di loba ya. Tapi yo tak tulis di yang beriman karena ciri-ciri orang beriman itu kan berdoa. Tapi isi doanya itu moha gitu loh maksud saya. Lupa bersyukur, doanya mohon keberhasilan. Maka ada toh ritual doa itu loh yang doa sekian kali gitu kan ada itu, gitu kan. Itu mohon keberhasilan. Bahkan puasa aja tujuannya bukan untuk merasakan penderitaan, berempati pada orang yang tidak bisa makan. Tapi lebih ke prihatin biar sakti ya toh. Itu loh ada kan meditasi itu ada dua kan. Yang satu itu mohon pikiran terang,
mohon kebijaksanaan, yang satu itu meditasi untuk kesaktian. Nah, saya kira kalau kita tujuannya melulu kesaktian, itu iman kita itu adalah keserakahan. Ini yang mau saya katakan. Nah, sehingga ingin, tapi saat terkabul jadinya apa? Enggak puas, pasti. Karena doanya itu bukan doa syukur kok. Doanya itu ingin. Ya, dikabulkan malah nesu. Ini aneh banget ya toh. Kok ya dikabulkan toh? Kok ya jangan dikabulkan. Lalu tadi ada, coba cari resep doa anihilasi, ya toh, anihilisasi ya Bu. Doa untuk apa? Mendelete, ya toh Bu. Doa untuk membatalkan. Nah, istilahnya Bulani tadi. Isore yo, doaku itu tak batalke ben ra terkabul. Ini kalau saya jadi Tuhan itu, Tuhannya itu pasti mangkel banget gitu. Iki menungso siji iki ngangelke tenan gitu ya. Wis nganggo poso, pakai berpuasa, pakai kiat-kiat doa gitu kan. Setelah saya kabulkan, terus doa lagi, Tuhan kalau bisa permohonan yang dulu saya cabut gitu. Ini kalau Tuhannya itu penuh dengan kebencian, nah, ini wis dikutuk orang ini pasti. Wis dadi watu wae gitu. Jadi nggak lahir kembali Bu, wis langsung jadi batu, wis tidak jadi makhluk hidup gitu ya. Jadi ini untungnya Tuhannya itu penuh kasih sayang gitu. Jadi masih diberi kesempatan selama pandemi ini ikut online dan diberi pilihan yang tepat gitu. Diberi pikiran kebijaksanaan untuk memilih dhamma online, dhammatalk online yang tepat gitu menurut saya. Nah, sehingga ciri-ciri orang yang loba kalau tadi ya di dalam sharing itu adalah sudah doa, keinginannya besar, terkabul, tidak puas, menyesal, wah ini yang lebih hebat. Masih cari kambing hitam. Ya toh? Gurunya tadi, gurunya bodoh wae, tadi bodoh kabeh gitu kan. Psikolognya bodoh, bususan bodoh. Kalau kita lihat tadi itu kata-katanya gitu loh. Bususan ini meh ngomong apa toh? Ini berarti kan bususan bodoh, ya toh? Psikolog itu tanya apa toh? Kok kayak nggak ada pertanyaan lain? Psikolognya bodoh meneh, gitu kan? Gurunya bodoh kabeh, bodoh. Artinya ketika orang itu loba, dosa, moha, itu akan banyak kambing hitam di dunia ini gitu ya. Nah, sehingga kalau diberi masukan itu sulit. Kenapa? Karena yang memberi masukan saya itu bodoh kabeh. Kambingnya hitam gitu ya, nggak ada kambing putih gitu. Nah, ini kalau mau untuk korban saja ireng ya kambingnya arep dibeleh rasido gitu kan. Karena bukan kambing yang mulus putih gitu kan. Nah, ini kira-kira begitu. Jadi kambing hitam itu berat ya. Sudah kambing warnanya hitam, itu banyak ditolak gitu. Nah, ini kalau kita masih terhenti pada 3 musuh, kalau saya mengatakan ini 3 musuh kita, ya maka memang kita satu sulit menerima masukan, yang kedua memang gejala kegelisahan, itu musuh kita yang lain kalau menurut Bulani itu besar, gelisahnya akan besar. Nah, lalu kita bisa ke slide berikutnya Pak Adi. Kalau tadi di dalam sharing ya, itu dikatakan kalau lomba Ciklan ndak menang, wah ini memang betul ini kata-kata ini. Karena itu Pak Adi yang shopping itu kayaknya P-nya kurang 1. Nanti saya dimarahi Bu Wena dan Bulani karena ini suhu-suhu bahasa Inggris. Bu Susan nulis shopping aja nggak betul, ini harus ditatar gitu ya. Nah, kalau dikatakan lomba dengan Cik Lisa nggak menang atau Bu Lisa nggak menang, saya setuju. Setuju banget. Ini kan berarti rekan kita yang sharing itu lebih pintar dari psikolog loh. Karena bisa menganalisis gejala-gejala panik diri sendiri. Itu kalau kita lihat buku panduan penggolongan gangguan jiwa ya, kita tuh punya, psikolog tuh punya kamus Bu. Kalau
dari Amerika itu DSM-5, kalau dari WHO itu namanya ICD seri ke-10, kalau di Indonesia namanya PPDGJ seri 3, ya. Itu tuh kamus, Bu. Kalau kita mau cari macam-macam gangguan, di situ tuh ada tertulis. Ini kalau tak cocokkan ya, apa yang ditulis oleh rekan kita yang sharing itu plek loh, Bu. Ngan pinter banget loh berarti. Bisa menganalisis diri sendiri, nggak butuh psikolog. Jadi kalau tadi dalam sharing itu dikatakan, psikolog kita tanya apa? Ku ya bener loh, karena memang rekan kita ini pinter, Bu. Dia bisa menganalisis. Nah, nanti kalau ada psikolog yang mendiagnosis, gejalanya tuh kurang sidik aja, nanti pasti rekan kita ini nggak puas. Wah, pinter aku yang diagnosis, ya toh. Sekolah lama-lama percuma gitu kan. Nah, kenapa saya katakan serangan panik yang dirasakan oleh Bu Lisa dalam sharing yang lalu, itu kalau yang dirasakan rekan kita ini memang lebih hebat, Bu. Sudah menjadi panik yang mengganggu, makanya disebut gangguan panik. Itu kayak jalangkung toh, Bu, dalam sharing ini. Datang tidak diundang, ngono toh tadi. Di jalan tiba-tiba waktu nyetir sesak nafas rasanya mau mati. Itu kan kayak jalangkung. Datang nggak diundang, setelah sampai rumah sakit kok sembuh, pergi nggak diantar. Ki bingung ke, gangguan panik itu emang kayak galangkung, Bu. Datang nggak diundang, pergi nggak diantar. Sehingga orang akan mengatakan kok kayak main-main ya. Tadi katanya tuh sesak nafas mau mati, setelah sampai rumah sakit kok sembuh. Ya emang gangguan panik tuh gitu kayak jalangkung. Datang nggak diundang, pergi nggak diantar gitu. Yus pengen teko-teko, pengen lungo-lungo. Nah, ini bagaimana dalam sharing tadi, rekan kita bagus sekali menjelaskan gejala jalangkung ini gitu ya. Ini bagus gitu. Nah, lalu yang kedua dikatakan tor ke dokter. Dokter apapun pernah. Maka kalau di psikologi namanya dokter shopping. Belanja ke dokter manapun dan ngeyel terus pasti. Dokter manapun setelah dibelanja itu tidak ada yang pinter. Nggak ada yang pas. Dokter THT kyo salah, golek THT anyar. Dokter mata ini yo salah, golek dokter mata yang sign-nya ya toh, bukan yap gitu. Ho mungkin dokter mata ho gitu ya. Nah, dokter yap itu nama keluarga yap wis ora hebat gitu. Cari nama keluarga ho atau teng atau siapapun gitu. Mengapa? Karena ternyata nggak manjur gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah somatisasi. Maka memang gejalanya lebih hebat. Saya setuju. Cik Lisa nggak menang. Jadi Cik Lisa jangan merasa top dengan sharing panik ya. Ada yang lebih top hari ini Cik Lisa gitu. Karena jauh lebih hebat. Nah, somatisasi ini memang yang menurut saya tadi bahkan gejala somatisasinya bukan hanya gejala yang dirasa-rasakan, tapi sudah betul-betul ke fisik kalau kita lihat. Kalau tadi dikatakan rambutnya rontok betulan, itu somatisasinya hebat loh ya. Bukan hanya merasa rambutnya rontok, bukan hanya buah pikir. Tapi rambutnya rontok sampai kulit kepalanya kelihatan, ya. Nah, kalau tadi dikatakan sesak nafasnya itu nyata, itu nggak dibuat-buat, itu nggak main-main. Mengapa? Karena sesak nafasnya itu mengikuti buah pikir. Nah, ini kalau Cik Lisa kemarin itu sebelum jadi somatisasi, itu kan, Cik Lisa sudah menyadari, menggeh-menggeh, sudah terengah-engah, terus yo kembali ke nafas. Itu kan yang dilakukan Cik Lisa. Jadi Cik Lisa belum sampai betul-betul mengalami sesak nafas yang sesungguhnya. Nah, sehingga kalau tadi dalam sharing ini dikatakan terlambat menyadari racun yang sudah menyebar. Yo, ini menarik loh kata-kata ini. Nek Cik Lisa itu sebelum keracunannya itu nyebar racunnya, Cik Lisa itu sudah ada. Wewe kok sudah ada bintik-bintik, itu Cik Lisa sudah menyadari ya. Jangan-jangan saya itu tadi salah makan. Maka Cik Lisa langsung cari obatnya.
Nah, kalau ini racunnya wis terlanjur menyebar sehingga terlambat disadari. Tetapi sekali lagi saya perlu mengapresiasi, tak ada kata terlambat. Terlambat itu tetap masih bisa tertolong jika kita mencari obatnya. Dan saya kira kalau kita lihat di stres, apakah stresor itu dianggap menguatkan atau melemahkan gitu ya, di slide berikutnya itu kita akan lihat bahwa sebetulnya rekan kita yang sharing itu sudah mulai berpindah yang dari bawah, Pak Adi. Stres itu melemahkan, dianggap stres itu mulai menguatkan. Nah ini, perpindahan ini yang menurut saya perlu saya apresiasi ya untuk rekan kita. Stresor, tantangan, atau pengalaman traumatis ya, kita dalam hidup itu pernah punya pengalaman traumatis, mungkin, tapi nggak semua orang itu pernah punya pengalaman traumatis. Tapi ada orang yang pernah punya pengalaman traumatis. 2, stresor itu pasti ada. Kalau pengalaman traumatis belum tentu ada, tapi kalau stresor pasti. Dalam hidup itu pasti ada tekanan dalam hidup apapun. Tantangan, setiap orang itu pasti mendapatkan challenge dari alam semesta ataupun dari lingkungan sosial. Nah, entah kita punya pengalaman traumatis atau kita mengalami stresor atau kita mendapat tantangan, buah pikir atau kalau istilahnya mindset kita itu apa, itu yang penting. 1, kalau kita menganggap stres itu menguatkan, itu efeknya akan berbeda dibandingkan kalau kita menganggap stres itu melemahkan. Ya. Nah, rekan kita tadi dulunya sehingga mengapa serangan paniknya itu hebat dibandingkan Cik Lisa karena dulu punya mindset stres itu melemahkan. Nah, sehingga apa? Mudah berprasangka. Ya toh tadi kan kelihatan. Bu Susan ki meh ngomong apa? Psikolog ini tuh kok nggak ada pertanyaan lain gitu ya. Anak saya itu wis bodoh tenan, nah mesake to ya. Padahal anaknya mungkin nggak bodoh, tapi mudah berprasangka ya. Lalu kelihatan tadi mudah benci, sulit dibantu, tidak mudah pulih. Ngeyel soalnya. Sudah diberitahu, oh kamu membaik, belum. Lagi buah pikirnya ngono terus loh. Belum, saya belum membaik gitu. Lalu efeknya masalahnya meluas. Kalau tadi di dalam sharing dikatakan dulu saya itu hanya panik kalau ada masalah tentang anak saya, gitu toh. Sekarang saya mudah panik karena saya takut gejala panik saya kambuh. Nah, itulah ya masalahnya meluas. Ya. Sehingga mudah cemasnya itu semakin besar. Nah, efeknya apa? Efeknya tuh yang di kanan. Jika orang itu punya pengalaman traumatis, tetapi tidak semua orang punya, jika orang itu mengalami stresor dan mengalami tantangan hidup, lalu punya mindset bahwa stres itu melemahkan, lalu buah pikir yang muncul, itu yang di merah itu, efeknya bisa macam-macam. Bisa berkembang menjadi PTSD ya, Post Traumatic Syndrome Disorder. Gangguan stres pasca trauma. Itu efeknya apa? Terbayang-bayang, nggak bisa tidur. insomnia, sakit kepala, nggak berani lewat di tempat yang dulu kejadian saya mengalami trauma. Mendengarkan suara air gemericik karena dulu itu banjir, saya takut. Pokoknya PTSD itu penuh penderitaan. Gangguan yang lain bisa muncul adalah panik. Nah, saya kira panik ini yang tadi di-sharingkan oleh rekan kita. Lalu dokter shopping itu bisa terjadi karena kita menganggap stres itu melemahkan. Jadi saya harus ke dokter, ya. Lalu somatisasi. Nah,
Ini dampak kalau kita punya mentalitas stres itu melemahkan. Nah, sementara kalau kita menganggap stres yang kita alami itu menguatkan. Kalau tadi dikatakan kegagalan itu memang bikin stres, tapi stres itu menguatkan, maka buah pikir kita itu lebih konstruktif. Ya, kalau kita punya mentalitas yang di bawah, bahwa stres itu melemahkan, maka kita sendiri secara batin, secara pikiran akan cenderung menderita yang sebelah kanan, PTSD, panik, tur dokter, dan somatisasi. Oleh sebab itu, kita harus mengangkat diri kita untuk yang di atas. Kalau kita merasa bahwa stres yang kita alami akibat kita punya pengalaman traumatis, akibat kita itu mengalami stresor, akibat tantangan yang kita hadapi dan kita stres, merasa stres, tapi stres itu kita anggap sesuatu yang menguatkan hidup gitu. Nah, itu efeknya adalah saya itu lebih konstruktif di dalam menghadapi masalah. Cari solusi gitu. Bukan cari perkara, tapi kalau ada masalah ini solusinya apa? Kedua, cepat pulih gitu. Yang ngelokro sebentar lalu cepat bangkit. Lalu masalahnya tidak meluas, dan yang menarik itu menemukan makna. Kalau Bulani dalam 2 sesi minggu lalu dan hari ini mengatakan, menariknya adalah bagaimana saya melihat interaksi antara Bala, Bu Endang, dan Bu Wena. Ini kan menemukan makna dari stresor, betul nggak? Ini kan ada stresor. Stresornya apa toh? Anjing yang sakit. Stres nggak? Ya mesti stres toh. Lihat yang jahitan nggak bisa dilekatkan kembali, kondisinya terbuka, semuanya pecah. Wah, kayaknya itu sudah sulit menerima pertolongan, diberi suntikan anti dehidrasi, malah cairannya itu membuat jantungnya, paru-parunya penuh dan seterusnya. Stres nggak? Ya jelas stres. Tapi yang menarik, stres itu tuh dianggap sesuatu yang menguatkan. Nah, salah satunya adalah mencari solusi konstruktif. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong si Bala? Itu satu. Kedua, menemukan makna. Ini yang menarik. Menarik loh, Bulani kan bilang gitu. Menarik loh bagaimana interaksi antara Miss Endang, Bu Wena, dan Bala. Kasih ini loh. Ini kan orang kalau nggak bisa menemukan makna ini, menganggap Bala ini beban toh. Tapi kan ini meaning yang ditemukan bahwa bagaimana lahan cinta kasih itu semakin disuburkan dengan adanya stresor Bala yang sakit. Dan sakitnya itu tidak main-main ya. Dan mengapa Bu Endang, Bu Wena, dan Bulani tidak menderita serangan panik? Karena konstruktif. Bahwa jangan-jangan Bala mati. Hayo memang itu akhirnya mati. Tapi matinya nggak tahu mau sekarang, mau besok, lusa. Tapi yang penting itu konstruktif. Saya membantu mengurangi penderitaan. Itu pun kalau Bala masih menderita, yo itu mungkin buah karmanya dia di masa lalu. Dan itu harus dilalui oleh Bala. Kalau Bala itu bisa melalui penderitaan saat ini, dan kita sebagai makhluk hidup lain membantu Bala melewati penderitaan dengan kasih sayang dan mungkin doa kita, meditasi meta, kalaupun Bala mati, Bala itu akan naik tingkat. Nah ini loh, meaning di dalam setiap penderitaan yang kita temukan, itu membuat apa? Satu, kalau kita tidak mengalami trauma, namanya kita mengalami pertumbuhan karena stres. Tapi kalau kita mengalami trauma, namanya pertumbuhan pasca trauma. Ini di psikologi ada 2 teori ini. Yang atas itu disebut post-traumatic growth, yang bawah disebut stress related growth. Itu ada ya. Nah, jadi saya senang karena sharing hari ini rekan kita itu sudah mulai beralih dari stres
yang melemahkan menuju stres yang menguatkan. Nah, sehingga kalau kita lihat perubahannya adalah rekan kita tadi mulai percaya pada orang lain. Ini kalau saya lihat ya. Oh, ternyata Bu Susan ciamik. Mulai percaya sama aku loh, itu Bu yang dulunya tadi mengatakan Bu Susan ki meh ngomong apa, ya toh? Lalu mulai konstruktif. Oh, ternyata meditasi itu ada gunanya. Konstruktif loh. Lalu mulai meditasi. Lalu masalahnya tidak meluas kalau saya lihat, meskipun masih sering kambuh-kambuh ya, tapi saya kira sudah mulai kuat mentalitasnya. Lalu cepat pulih nih kalau saya lihat ya. Yang dulunya itu disuap bulani gitu kan. Didublak katanya tadi. Lalu sedikit-sedikit itu lari ke pawangnya itu bulani gitu kan. Saya kira sekarang itu mulai bisa lebih mengatasi persoalannya sendiri. Lalu kalau saya lihat itu tadi mulai menemukan makna sebetulnya kalau saya lihat dikuatkan oleh sharing-sharingnya Cik Lisa misalnya itu mulai menemukan makna. Nah kalau ini pelihara terus-menerus, buah pikir bahwa stres itu menguatkan, bahwa mentalitas kita itu bisa dikuatkan dengan cara apapun, nah salah satunya adalah praktek Dhamma, itu saya yakin rekan kita itu akan menuju ke pertumbuhan pasca trauma atau pertumbuhan karena stres. Jadi stres itu akan menumbuhkan. Nanti ya Cik Lisa, kalau teman kita ini ampuh, wah nanti mungkin pertumbuhan karena stresnya itu juga akan lebih hebat dari Cik Lisa. Nah ini kita nunggu itu ya Bu ya. Artinya kita nunggu sharing itu gitu. Jadi mungkin bisa mengalahkan Cik Lisa juga afternya gitu. Nah Pak Adi, kita ke slide yang terakhir. Nah saya kira apa yang sudah dilalui rekan kita itu sebelum praktek Dhamma dilakukan secara benar. Saya mengatakan benar ya. Karena sebelumnya saya kira rekan kita sudah melakukan praktek Dhamma. Tetapi dengan pandangan yang masih salah. Itu masih dikuasai loba carita, ya. Temperamennya itu moha carita, dosa carita, ya. Sehingga apa yang terjadi selalu menyalahkan diri sendiri selain mencari kambing hitam, ya. Sebetulnya rekan kita itu enggak hanya mengkambing hitamkan orang lain, dirinya sendiri pun tuh sering dianggap kambing hitam. Ini kalau saya lihat. Padahal beliau dilahirkan sebagai manusia, tapi masih suka menganggap dirinya kambing hitam. Itu yang saya lihat. Karena menyalahkan diri sendiri, lalu didominasi perasaan negatif, terutama kebencian dan kecemasan. Ini yang bikin serangan panik menghebat, kalau menurut saya. Cemas dan benci. Ya. Lalu, oke, kambing hitam itu salahkan orang lain, lalu kurang terbuka terhadap masukan. Jadi buah pikir ini itu sebelum praktek Dhammanya benar, itu buah pikir tentang stres itu melemahkan, ya. Kalau kita tarik ke loba, moha, dosa, itu stres itu melemahkan, ya. Setelah pemahaman Dhammanya lebih benar, lalu praktek Dhammanya lebih benar, ya, meditasi, baca paritanya, sekarang menemukan makna dari parita. Kalau dulu ya baca aja, wis apal bahkan gitu ya. Sekarang mungkin membaca paritanya penuh dengan makna, meditasinya juga lebih meaningful, lalu interaksi dengan lingkungan yang praktek Dhamma secara terus-menerus, plus sekarang ini ada sharing dari rekan-rekan yang mendapat manfaat dari praktek Dhamma, itu pemahamannya lebih benar menurut sharing tadi. Karena pemahaman benar, praktek Dhammanya benar, nah mulai pindah ke temperamen paralelnya kalau menurut saya ya. Mulai tidak menyalahkan diri sendiri. Jadi dari loba moha dosa ke sada vitaka budi carita.
Ini yang menurut saya. Ini harus diupayakan terus gitu. Kalau enggak, kata Bulani, ya bisa balik lagi kan ke yang moha loba dosa. Nah, gejala yang saya lihat dari sharing tadi itu sudah mulai tidak salahkan diri sendiri. Lalu sudah mulai hanya mengamati, enggak begitu panik kalau saya lihat. Lalu tidak benci kesalahan diri, sudah mulai saya lihat begitu, sudah mulai bersyukur. Saya kira sekarang doanya sudah nggak mohon-mohon ini, sudah nggak cari kiat-kiat untuk supaya doanya cespleng, saya kira bukan. Lalu mulai melakukan hal-hal konstruktif, yaitu dana yang dilakukan sekarang sudah mulai disertai pemahaman benar. Ini kalau saya lihat, karena tadi dikatakan dulu berarti pemahaman dana saya salah, kan berarti sekarang kalau melakukan hal baik itu sudah dibarengi dengan pemahaman benar. Lalu paham makna berbuat baik, saya kira sekarang yang terjadi, lalu terbuka terhadap masukan. Ini yang saya lihat. Nah, sehingga setelah praktek damanya benar, itu yang saya lihat, buah pikirnya benar, sehingga sekarang ini mindsetnya adalah stres itu menguatkan. Nah, kalau rekan kita bisa mempertahankan ini semua, kok saya yakin serangan panik ini, kalaupun tidak hilang, itu bisa diatasi dengan baik, dan pasti gejalanya tidak menghebat. Nah, saya perlu beri apresiasi Bu atas kemajuan yang dicapai rekan kita, dan mari kita bersama-sama mendoakan semoga beliau selalu mendapatkan yang terbaik di dalam hidup. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Thank you Bu. Tidak ada banyak komen karena kalau orang sudah terbiasa sharingnya bagus, ya biasa gitu ya. Tidak butuh puji-pujian gitu ya Bu. Kalau dipuji itu cuman sekali lagi dipujui supaya tetap mau ngasih damai di sana. Saya mau menutup pertemuan kali ini dengan dua komen untuk nasihatnya Bu Susan. Nomor satu adalah kita jangan mau rugi dalam kehidupan ini. Maksudnya apa? Mari kita jalani kehidupan ini dengan selalu mengambil makna. Secara apapun juga kita harus untung ya. Kita harus untung. Makanya banyak bersyukur. Makanya banyak memaknai, gitu ya. Dan yang kedua, jangan mau nunggak. Jangan mau nunggak apa? Tinggal kelas. Jangan mau selalu aku masih seperti yang dulu. Jangan. Kita harus naik kelas. Dengan demikian tidak percuma kita terlahir sebagai manusia. Tentu hal yang berat, tentu hal yang sulit, tapi segala yang sulit memang dibutuhkan untuk meraih permata dhamma. Maka mari kita bersemangat, mari kita terus berjuang untuk melatih pikiran kita sehingga pikiran kita menjadi sahabat sejati. Karena 24 jam sehari sebenarnya kita ditemani oleh pikiran kita. Semoga semua makhluk bahagia, semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.